Yo halo guys, apa kabar? Berjumpa kembali bareng Mimin yang super duper tuang fan di sini. Hehe. Film kali ini bercerita tentang seorang mayor yang sebenarnya sudah berencana untuk mengajukan pensiun dini lantaran ingin mengurus ibunya yang menderita penyakit Alzheimer. Tapi tak diduga, mayor ini melihat serangan teroris dengan matanya sendiri yang menewaskan banyak tentara termasuk adik iparnya. By the way, film ini diangkat dari kisah nyata. Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan para tentara yang berada di dalam bus kemudian tiba-tiba diserang oleh sekelompok teroris yang menyebabkan beberapa tentara tewas dan bus yang mereka gunakan menjadi meledak. Scene lalu berpindah pada beberapa hari setelahnya menampilkan para tentara India yang dipimpin oleh Vihan Shergill yang bertugas untuk menyerang seseorang yang bernama Kilang. Ternyata di markas itu terdapat banyak teroris, maka Vihan memberitakan para tentara untuk menyerang semua teroris tanpa membebaskan satupun dari mereka. Serangan pun dimulai dengan diluncurkannya bom ke arah para teroris. Para tentara dan musuhnya saling menyerang, hingga akhirnya pihak musuh semakin berkurang dan hanya menyisakan Kilang. Vihan lalu mencari keberadaan Kilang yang ternyata bersembunyi di balik pohon. Tiba-tiba seseorang melemparkan peledak yang menyebabkan Vihan terjatuh, lalu melihat Kilang yang ternyata ada di dekatnya. Vihan kemudian berkelahi dengan Kilang tanpa menggunakan senapan, sehingga akhirnya ia berhasil mematahkan leher Kilang dan misi pun selesai. Scene kemudian berpindah menampilkan para tentara yang berhasil melawan teroris dan kini sementara mengadakan pesta kemenangan. Seorang atasan memuji kehebatan Vihan yang mampu memimpin tim dan melumpuhkan lawan. Lalu Vihan berkata bahwa ia sebentar lagi akan pensiun untuk menemani ibunya yang mengidap penyakit Alzheimer. Maka atasannya pun memberikan pekerjaan baru untuk Vihan di kota Delhi agar ia bisa bekerja sambil menjaga ibunya. Atasannya juga akan menugaskan seorang perawat untuk merawat ibu Vihan. Scene kembali berpindah menampilkan Vihan yang mengurus ibunya, lalu ia bertemu dengan adik dan keponakannya, yaitu Neha dan Suhani. Vihan kemudian pergi bersama dengan Suhani untuk menemui Sartaj dan Karan yang merupakan ayah Suhani. Pada malam harinya, mereka kembali mengadakan pesta keluarga. Setelah pesta selesai, Vihan bertemu dengan perawat ibunya yang bernama Jasmine. Vihan memberitahu Jasmine tentang ibunya yang biasanya berjalan sambil tidur. Jasmine kemudian meyakinkan Vihan bahwa ia akan menjaga ibunya 24 jam. मार से बचने के लिए हम दोनों ने एक साथ Scene berpindah menampilkan seorang pria yang bernama Govin yang mendapat informasi tentang penyerangan terhadap warga India yang dilakukan oleh teroris. Ada 4 orang meninggal dan 11 orang terluka parah. Govin kemudian memberitakan untuk mengirimkan tim SWAT lalu memberitahukannya pada sang atasan. Di sisi lain, Vihan berpamitan dengan kedua temannya, yaitu Sartaj dan juga Karan yang akan kembali melanjutkan tugas mereka berjaga di perbatasan India. Vihan memberikan jam tangan pada Karan lalu saling berpelukan. Vihan kemudian mulai bekerja di kantor pusat yang ada di Delhi. Semuanya berlangsung seperti biasa. Hingga pada pesta ulang tahun Suhani, Karan pun pulang memberikan kejutan pada anak dan istri. Karan menetap selama beberapa hari hingga akhirnya kembali ke perbatasan. Setelah kepergian Karan, Neha memberitahu Karan bahwa ia sedang hamil. Di sisi lain, terdapat Vihan yang sedang berlatih menembak. Ia dikejutkan oleh seorang wanita yang bernama Sirat yang memiliki kemampuan menembak cukup hebat. Mereka kemudian berbincang singkat, membahas tentang suami Sirat yang dulunya tentara namun kini tewas dalam peperangan. Sepulang bekerja, Vihan pun mencari ibunya. Vihan bertanya pada Jasmine, lalu Jasmine berkata bahwa ibunya sedang tidur. Namun ternyata tak ada ibu Vihan di sana. Vihan pun segera pergi untuk mencari ibunya yang hilang. Ia bertanya dengan para tetangga dan juga Neha. Mereka kemudian mencari di tempat-tempat terdekat, namun tak juga menemukannya. Saat kembali ke rumah, Vihan menyalahkan Jasmine karena kelalaiannya. Jasmine hanya terdiam lalu mengangkat telepon dari rekannya yang juga mencari ibu Vihan. Jasmine memberitahu Vihan bahwa ia sudah menemukan ibunya di suatu tempat melalui GPS yang ia pasangkan. Vihan pun kemudian pergi, sedangkan Jasmine meminta maaf pada Neha. माँ माँ का है अंदर सूर्य by hook or by crook मेरी माँ को ढूंढे और घर लाए. Tak lama kemudian, ibu Vihan yang ditemukan oleh rekan Jasmine diantar pulang sedangkan Jasmine pergi dari rumah Vihan. Scene kemudian berpindah di perbatasan India dan Pakistan di mana para teroris masuk ke markas dengan menyamar menjadi tentara India dan membunuh seorang petugas. Lalu mereka pun mulai menyerang dan meledakkan bom di tenda-tenda. Karan dan tentara lainnya kemudian menyerang balik para teroris. Karan berlari mengincar pemimpin teroris, namun ia hampir saja terkena ledakan bom yang diluncurkan lawan. Ia kemudian kembali bangkit lalu berjalan secara perlahan hingga akhirnya berhasil menembak kepala si pemimpin teroris. Karan kemudian mengambil senjata milik lawan, namun hal itu malah mengakibatkan bom granat yang dibawa lawan meledak sebelum Karan menghindar.
Scene kemudian berpindah di mana upacara pemakaman Karan pun dilaksanakan dengan penuh penghormatan. Istri dan anak Karan berjalan mendekati peti sambil berderai air mata. Lalu anak perempuan Karan memberikan penghormatan dengan suara lantang dan dibalas tak kalah lantang oleh para tentara. Sedangkan Vihan kini berdiri tegak sambil menahan air mata karena kesedihan yang juga menimpanya. Di sisi lain, para petinggi mengadakan rapat untuk membahas tentang penyerangan di perbatasan. Penyerangan ini dinamakan Uri. Govin mengusulkan untuk melakukan surgical strike terhadap para teroris Pakistan. Surgical strike adalah misi menghancurkan dalang dan juga seluruh anggota teroris Pakistan. Misi ini adalah aksi balas dendam yang juga menguntungkan. Di sisi lain, Sartaj sedang menemui Vihan untuk memberitahukan tentang misi mereka di Kashmir untuk balas dendam pada serangan Uri. Sartaj memberikan jam tangan milik Karan yang merupakan pemberian Vihan, lalu berkata bahwa ia berharap Vihan akan kembali memimpin mereka dalam misi balas dendam ini. Setelah kepergian Sartaj, Vihan melihat Neha yang masih bersedih atas meninggalnya Karan. Vihan kemudian memeluk Neha untuk menguatkan adiknya. उसकी खुशबू है। Pada keesokan harinya, Vihan datang menemui atasan agar mau mengutusnya bersama tim yang akan pergi ke Kashmir. Vihan berjanji akan kembali bersama dengan para prajurit dengan keadaan selamat tanpa kurang satu orang. Atasannya itu tanpa pikir panjang menyetujui permintaan Vihan. Vihan pun dikirim ke Kashmir lalu menyusun rencana bersama Jenderal Arjun. Vihan kemudian mengumpulkan prajurit dan memerintahkan mereka untuk mengirimkan pesan pada keluarga. Setelah itu, Sartaj mengumpulkan handphone mereka. Vihan membakar semangat para tentara India dengan tujuan agar pada waktu penyerangan mereka bisa berhasil melumpuhkan seluruh teroris Pakistan. उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? Who are we? Di sisi lain, terdapat seorang pria yang berasal dari Pakistan dan tanpa sadar membocorkan informasi tentang letak di mana para teroris bersembunyi. Ternyata, Jasmine lah yang berhasil mengelabui pria itu lalu memberitahukan Govin tentang informasi tersebut. Jasmine dan timnya bekerja sama untuk mengetahui letak tersebut melalui satelit dan teknologi canggih lainnya. Setelah mengumpulkan beberapa informasi tambahan, Jasmine kembali menemui Govin untuk memberitahukan bahwa ada banyak tempat yang ia dapatkan. Namun, para teroris itu hanya menetap di satu tempat. Untuk itu, Jasmine masih perlu mencari tempat yang tepat. Lalu, Govin memberitakan Jasmine untuk melaporkan seluruh perkembangan informasi kepada Vihan. Scene berpindah menampilkan Govin yang sedang mencari teknologi menyerupai drone. Tanpa sengaja, Govin melihat seorang anak magang yang bernama Isan yang menciptakan burung elang yang bisa mengintai lawan. Teknologi itu Isan beri nama Garut. Isan kemudian menunjukkan cara kerja Garut yang sangat menakjubkan pada Govin dan juga asistennya. Hasil ciptaan Isan membuat Govin terkesan sehingga Govin memintanya untuk menciptakan 4 Garut lagi. Di sisi lain, Vihan menemui Sirat dan memberikannya tugas untuk membawa helikopter pada saat melawan teroris Pakistan. Tiba-tiba, Jasmine menelpon Vihan dan berkata bahwa para prajurit berhasil menangkap 2 orang pemandu yang kemungkinan mengetahui tentang serangan Uri. Vihan dan Jasmine pun pergi ke markas untuk menginterogasi kedua orang itu. Namun, mereka sama sekali tak memberitahukan informasi yang mereka cari, sehingga Vihan pun terpaksa menyiksa seorang pria yang bernama Faisal dengan menumpahkan air panas di wajahnya. Tindakan Vihan terhenti karena kakak Faisal akhirnya angkat bicara dan memberitahukannya bahwa Idris dan Jabar lah dalang dari penyerangan Uri. तो तेरे अखरोट तेरे मुंह से बाहर। Scene berpindah menampilkan Jasmine yang berhasil mendapatkan foto wajah Idris dan juga Jabar. Jasmine juga berhasil menemukan tempat di mana tepatnya para teroris bersembunyi. Di sisi lain, Vihan dan para prajurit kini berlatih dengan giat untuk mempersiapkan diri menyerang para teroris. Pada hari berikutnya, Isan menerbangkan Garutnya ke markas teroris untuk mengintai kegiatan mereka. Lalu, seorang remaja sengaja menjatuhkan Garut dengan membenturkannya pada jendela, sehingga Garut pun jatuh lalu remaja itu bergegas untuk mengambilnya. Isan berusaha menggerakkan Garut namun tak berhasil juga. Kemudian, remaja itu datang dan mengira bahwa Garut adalah mainan. Untungnya, Garut masih bisa terbang dan kembali pada Isan. Berkat drone ciptaan Isan, Jasmine berhasil mengumpulkan seluruh informasi detail tentang markas para teroris. Jenderal Arjun melaporkan bahwa timnya sudah dibentuk menjadi 4 kelompok termasuk tim Alpha yang dipimpin oleh Komandan Vihan. Vihan kembali mengucapkan janjinya untuk mengembalikan seluruh pasukan dalam keadaan hidup dan juga selamat. Yes, yes. Scene kemudian berpindah pada hari di mana para pasukan akan menyerang markas teroris dengan persiapan matang. Sebelum keberangkatan mereka, Vihan mengingatkan pasukannya untuk tetap waspada agar pada saat penyerangan nanti tak ada yang mati. Ketiga tim pun dikirimkan, sedangkan tim Alpha pergi setelah malam hari. Keberangkatan tim Alpha disusul oleh Garut yang dikontrol oleh Isan.
Di sisi lain, terdapat dua pria bernama Zamir dan Yar yang merupakan orang Pakistan. Yar adalah salah satu orang penting yang mengetahui seluruh rahasia militer Pakistan. Dalam perjamuan itu, Zamir ternyata dijebak oleh Yar dan istrinya yang bernama Asma. Ternyata Asma memasukkan obat ke dalam minuman Zamir. Setelah obat itu bereaksi, Asma menyuntikkan sesuatu pada lehernya, lalu menampar Zamir agar membocorkan hasil rapat yang diadakan oleh para petinggi Pakistan. Zamir pun kemudian memberitahunya bahwa pihak Pakistan mengetahui rencana pasukan India sehingga mereka menyiapkan rudal anti pesawat untuk menyerang tentara India. Asma pun segera menghubungi Govin agar Govin dapat menghentikan para tentara Alpha sebelum berada di wilayah Pakistan. Govin kemudian menghubungi Jasmine, lalu Jasmine menghubungkan Govin dengan Vihan. Govin pun memerintahkan Vihan untuk berputar arah, maka Vihan segera memberitahukan Sirat yang mengemudikan pesawat. Govin juga memberikan perintah untuk membatalkan misi mereka karena tentara Pakistan sudah menyiapkan rudal anti pesawat. Namun Vihan teringat pada kematian, kesedihan dan juga persiapan timnya selama ini sehingga Vihan memutuskan untuk tetap melanjutkan misi dengan cara apapun. Jika tidak melalui udara, maka mereka akan pergi melalui darat. Jasmine kemudian mengatur ulang strategi dan untungnya Govin menyetujui keputusan Vihan. Para tim Alpha berjalan melalui gua. Lalu Govin memerintahkan Ihsan untuk memimpin jalan prajurit dengan menggunakan Garut. Melalui kamera drone, Vihan melihat dua orang penjaga di depan gua yang sedang berjaga. Maka mereka pun menembak kedua penjaga itu lalu melanjutkan perjalanan menuju markas sekunder. Setelah berhasil masuk ke wilayah mereka, para prajurit menembak seorang pria sehingga membangunkan teroris lainnya. Aksi saling menembak pun terjadi di sana. Vihan dan timnya menembak semua orang yang ada di sana lalu membakar rumah mereka dan juga mengumpulkan para teroris yang masih hidup ataupun mati untuk dibakar secara massal. Setelah menyerang orang-orang di markas sekunder, Vihan dan timnya masih terus berjalan menuju markas utama, lalu membuka gerbang secara perlahan-lahan. Sebelum membuka gerbang, Vihan mengingatkan seorang prajurit bahwa ada 4 granat di belakang gerbang. Vihan memutuskan tali yang mengikat ke 4 granat. Setelah berhasil masuk, para tentara meletakkan beberapa bom di dinding. Di sisi lain, seorang prajurit tanpa sengaja membangunkan para teroris sehingga penyerangan pun dimulai. Para tentara masuk ke dalam ruangan dengan meledakkan bom yang sudah mereka siapkan, lalu menyerang seluruh teroris. Para prajurit yang saling berpencar memudahkan mereka untuk membunuh para teroris. Ledakan demi ledakan pun diluncurkan, sedangkan Vihan kini mengincar Jabar yang bersembunyi di balik tangki besar. Jabar berkali-kali menembak ke arah Vihan hingga akhirnya ia kehabisan peluru. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui jendela. Saat Jabar berjalan mendekati jendela, Vihan segera menembaknya. Vihan menarik Jabar dan bertanya di mana Idris. Jabar berkata bahwa Vihan hanya perlu mengikuti kabel kamera. Setelah itu, Vihan meledakkan bom di tubuh Jabar dan tak lama kemudian bom pun itu meledak. Vihan lalu menembak kamera pengintai, kemudian mencari sumber kamera itu melalui kabel-kabel untuk menemukan tempat persembunyian Idris. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan seorang remaja yang membawa senapan di tangannya. Vihan tahu bahwa remaja itu tak bermaksud jahat, oleh karena itu, ia mendorong remaja itu lalu menutup pintu ruangan. Vihan kemudian melanjutkan pencariannya. Di sisi lain, Ihsan memberitahu bahwa ada polisi yang datang menuju markas. Bersamaan dengan itu, Vihan akhirnya menemukan tempat persembunyian Idris, lalu menembakkan kamera terakhir yang ada di sana. Vihan memerintahkan Sartaj untuk pergi lebih dulu sebelum para polisi datang. Idris yang mengetahui kedatangan Vihan menembakkan senapannya pada pintu masuk. Tanpa ia sadari, Vihan ternyata masuk melalui jendela. Maka terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Vihan hampir saja pingsan karena Idris yang mencekik lehernya. Namun, Vihan berhasil membalikkan keadaan dengan menutup mata Idris, lalu balik menyerang. Idris mengeluarkan pisau dari kantongnya, tetapi Vihan berhasil menghindar dan mematahkan tulang Idris. Vihan pun meneruskan pisaunya pada Idris sambil berteriak puas. Ihsan mengarahkan Vihan untuk pergi dari tempat itu, namun para polisi melihat kepergiannya lalu menyerang Vihan. Untungnya, Vihan berhasil pergi dan kembali bergabung pada timnya. Di sisi lain, ternyata ada helikopter Pakistan yang menyerang mereka. Jenderal Arjun mengirimkan pesawat jet dalam waktu 10 menit. Lalu Sartaj mendekati Vihan dan berkata bahwa mereka kehabisan amunisi. Maka Vihan pun segera memanggil Sirat untuk melindungi mereka. Tak lama kemudian, Sirat pun datang lalu menembak helikopter tentara Pakistan. Di sisi lain, Govin dan para agen lainnya tiba-tiba kehilangan sinyal tim Alpha. Mereka semua menjadi tegang menunggu kabar selanjutnya. Tapi tak lama kemudian monitor kembali menyala lalu Vihan berkata bahwa seluruh tim selamat. Para agen pun lega, begitu juga dengan Ihsan yang bersorak bahagia. Govin menghubungi atasannya untuk memberi kabar bahwa misi mereka sudah selesai. Scene lalu berpindah menampilkan kedatangan para prajurit India yang disambut dengan senyuman bahagia dan juga kebanggaan. Vihan kemudian pulang ke rumahnya yang disambut dengan pelukan hangat dari adik dan keponakannya. Vihan menghampiri ibunya dan mengira bahwa ibunya sudah melupakan namanya. Tapi ternyata ibu Vihan masih mengingat Vihan sehingga Vihan pun semakin bahagia lalu memeluk ibunya. Seluruh prajurit yang bertugas dan juga para agen kini berkumpul merayakan keberhasilan mereka membalas dendam terhadap serangan Uri. Dan film Uri The Surgical Strike pun selesai.
Bagaimana guys, film kita kali ini seru abis nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya, jangan malu-malu kalau kalian mau komen. Hehe. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan menghabiskan waktu hari ini untuk mengeluh terhadap hari kemarin tak akan membuat hari esok menjadi lebih baik. Dadah.